kegiatan seminar laporan aktualisasi kita siang hari ini. Untuk peserta selanjutnya, atas nama saudari KS bersama Bapak Mentor telah hadir mendampingi, yaitu Bapak Dr. Andes Edi Siswanto MPD, Pamong Belajar Madya atau Koordinator Fungsional di SKB Susukan Kabupaten Semarang. Masih dengan penguji yang sama, yaitu Ibu Eni Kurniati ST dan saya Rikit selaku coach dan moderator. Baik, silakan Mbak Ketty untuk mempresentasikan, waktunya 10 menit ya Mbak, diatur dengan baik, sampaikan secara singkat dan jelas. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Kurniati ST selaku penguji, yang saya hormati Bapak DRS Edi Siswanto MPD selaku mentor, dan yang saya hormati Ibu Rikit Dwi Novianti Goas SS selaku coach. Untuk saat ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan dalam Pembuatan Media Pembelajaran pada Masa Daring bagi Pendidik PAUD melalui pelatihan penggunaan website game di Sanggar Kegiatan Belajar Susukan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. Untuk capaian aktualisasi saya, yang pertama, kegiatan pertama itu ada konsultasi dengan mentor, waktunya tanggal 2 Juni, output kegiatannya disetujuinya konsep pelatihan. Ini sudah saya lampirkan bukti-buktinya, ada surat persetujuan dari mentor, ada catatan hasil konsultasi, dan juga foto-foto kegiatan. Kegiatan yang kedua yaitu persiapan pelatihan, waktunya 5-7 Juli. Output dari kegiatan ini adalah siapnya semua bahan pelatihan dan sesuai dengan konsep yang telah disetujui oleh mentor, serta mendapatkan izin penggunaan sarana dan prasarana pelatihan. Untuk kendala dan solusinya, yang pertama jaringan kurang stabil, jadi saya mengerjakan persiapan yang tidak membutuhkan jaringan internet terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, perangkat komputer di meja kerja saya sedang bermasalah, jadi saya mengerjakan semua persiapan di lab komputer. Yang ketiga, sosialisasi tidak dapat dilakukan secara offline. Nah, lalu saya membuat video dan diupload di YouTube. Berikut bukti-buktinya, ada surat persetujuan mentor, ada catatan hasil konsultasi, ada screen capture dari panduan penggunaan WordWall, kemudian ada daftar hadir juga. Di sini saya lampirkan juga beberapa link hasil dari persiapan saya. Selain itu ada foto-foto kegiatan, konsultasi, dan pembuatan persiapan seperti pembuatan jadwal dan media pembelajarannya. Di sini untuk yang ketiga, kegiatan ketiga adalah sosialisasi rencana pelatihan kepada pendidik PAUD. Nah, di sini dilakukan tanggal 8 Juli. Untuk output kegiatannya diketahuinya rencana kegiatan oleh calon sasaran pelatihan. Nah, kendala saya tidak memungkinkan untuk melakukan sosialisasi dengan tatap muka karena pada saat itu kita benar-benar meminimalisir waktu PPKM begitu ya. Jadi kegiatannya saya pada akhirnya online begitu. Nah, melalui YouTube. Kemudian tidak semua pendidik berkomentar di YouTube. Jadi saya memastikan semua pendidik sudah memahami kegiatan yang akan diikuti. Di sini ada undangan untuk sosialisasi ya, melihat video YouTube saya, kemudian saya membagikan materi pembelajaran dan beberapa foto saya sedang sosialisasi. Kemudian acara atau kegiatan yang keempat ada pelaksanaan pelatihan, waktunya 13-15 Juli. Output dari kegiatan ini dilaksanakannya pelatihan dan pendidik bisa memanfaatkan teknologi untuk membuat media pembelajaran. Untuk kendala dan solusinya, jaringan di sini kurang stabil, jadi harus bersikap sabar dan terus mencoba dan mengupayakan agar tetap berhasil membuat game. Kemudian kecakapan dari masing-masing pendidik dalam menggunakan komputer itu berbeda. Jadi saya harus mengajarinya satu-satu dan meminta kepada peserta lain untuk bersabar menunggu temannya baru bisa lanjut ke langkah berikutnya. Untuk yang ketiga, hari ketiga pelaksanaan kegiatan itu kebetulan mati listrik, jadi saya meminta peserta untuk mengerjakan soal post-test di kemudian hari. Untuk link video pelatihannya saya upload di YouTube. Kemudian di sini ada saya lampirkan juga undangan pelatihan, undangan
kegiatan pelatihan, ada daftar hadir selama 3 hari, kemudian ada link-link game yang sudah dibuat oleh Bunda-Bunda PAUD. Di sini saya juga lampirkan foto-foto kegiatan dan juga saya lampirkan screen capture dari hasil soal pretest dan posttest, lalu saya olah untuk hasilnya tersebut. Di sini dapat dilihat bahwasanya untuk soal pretest rata-rata nilai yang didapat 5,4 dan nilai posttestnya 7,4. Untuk hasilnya sendiri ketika saya olah itu total kenaikan dari presentase pretest dan posttestnya itu naik menjadi 20%. Kemudian di sini ada kegiatan 5, pemantapan dan pendampingan. Kegiatannya tanggal 21 sampai 23 Juli. Outputnya adalah diaplikasikannya hasil dari adanya pelatihan. Di sini alhamdulillah tidak ada kendala. Kemudian di sini saya lampirkan beberapa uh, capture dari telepon dengan komunikasi dengan pendidik PAUD waktu mereka menghubungi saya untuk bertanya terkait dengan cara membuat game di dalamnya, kemudian beberapa capture dari hasil game yang sudah dibuat. Nah, di sini ada capture-nya juga saya lampirkan. Kemudian acara yang keenam atau kegiatan keenam yaitu uji coba. Di sini tanggal 26 sampai 28 Juli. Outputnya adanya hasil pelatihan, kendala dan solusinya bersamaan dengan tugas mingguan. Jadi, di PAUD Melati itu ketika share tugas kepada murid itu full untuk tugas 1 minggu. Ini saya lampirkan capture-nya. Untuk tugasnya sendiri, jadi untuk game ini tidak fokus begitu, tapi tidak masalah. Yang paling penting dari peserta didik tetap mengerjakan tugasnya. Kemudian di sini saya capturekan juga untuk hasil nilai dari uji coba tersebut. Di sini banyak sekali karena kita uji cobanya ada 4 kelas. Nah, di sini kemudian kegiatan ketujuh ada evaluasi pelatihan untuk tanggalnya 29 Juli sampai 1 Agustus. Output kegiatannya diketahuinya hasil dari adanya pelatihan, kendala dan solusinya tidak semua orang tua atau wali mengisi link evaluasi. Jadi pendidik terus mengingatkan kepada orang tua atau wali, tetapi justru orang tua atau wali itu memberikan reviewnya di chat WhatsApp dan tidak mengisi link. Kemudian di sini saya capturekan hasil dari evaluasi, pengisian link evaluasi, dan saya simpulkan di sini untuk evaluasi pendidik sendiri berdasarkan tabel tersebut sebanyak 85,7%. Untuk tabel angka ke-7 itu menyatakan senang mengikuti pelatihan dan 100% ya. Tabel ke-8 dan 9 itu menyatakan pelatihannya sangat bermanfaat untuk menunjang tugas kerja, serta berharap ke depan akan diadakan pelatihan berbasis teknologi lainnya. Untuk evaluasi wali muridnya sendiri, berdasarkan tabel tersebut, 100% tabel ke-7, 8, dan 9 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis game ini sangat bermanfaat dan putra-putrinya menyukai atau senang dan lebih semangat dalam belajar dengan metode pembelajaran berbasis game tersebut. Kemudian di sini kegiatan ke-8 ada pembuatan pelaporan akhir, waktu pelaksanaannya 2 Agustus sampai 19 Agustus. Nah, output kegiatannya terbuatnya hasil pelaporan. Saya lampirkan capture catatan hasil konsultasi, capture dari pelaporan, dan juga beberapa foto kegiatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kesimpulan sarannya sudah ya, Mbak? Belum. Nah, ya. Ada yang dalam bentuk Word, Mbak? Ada. Atau mungkin di folder lain yang PPT. Ditampilkan dulu ya, Mbak? Oh iya. Baik, di sini akan saya tambahkan untuk
kesimpulan dari laporan aktualisasi saya, yang pertama, pelatihan ini berhasil melatih pendidik menggunakan media pembelajaran berbasis Android pada masa pembelajaran daring dibuktikan dengan pendidik mampu membuat game sendiri. Yang kedua, pelatihan ini berhasil melatih pendidik memanfaatkan teknologi dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik dibuktikan dengan 100% wali murid menyatakan bahwa anak-anaknya menyukai atau senang dan lebih bersemangat dalam belajar dengan metode pembelajaran berbasis game tersebut. Yang ketiga, pelatihan ini berhasil memberikan manfaat untuk pendidik dan peserta didik, di antaranya A. Meningkatkan pengetahuan pendidik dibuktikan dengan adanya peningkatan persentase keberhasilan pretest dan posttest sebesar 20%, yang B. Berdasarkan angka evaluasi pendidik, 100% pendidik menyatakan bahwa pelatihannya sangat bermanfaat untuk menunjang tugas kerja dan berharap ke depan akan diadakan pelatihan berbasis teknologi lainnya. Dan yang terakhir, berdasarkan angkat evaluasi wali murid, 100% wali murid menyatakan bahwa pembelajaran berbasis game ini sangat bermanfaat bagi anak-anaknya sehingga anak-anaknya lebih bersemangat dalam belajar dengan metode pembelajaran berbasis game tersebut. Terkait dengan sarannya, yang pertama, dalam membuat suatu gagasan atau karya, diharapkan selalu mengedepankan koordinasi dan konsultasi dengan kepala instansi tempat kerja dan rekan kerja untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat sasaran. Yang kedua, tahapan aktualisasi dilaksanakan dengan melalui tahapan yang terukur dan sistematis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi peserta latsar sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, ke depannya diharapkan ada kegiatan pelatihan lanjutan agar pendidik lebih maksimal untuk mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ketvi. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Mentor untuk bisa memberikan testimoni ataupun juga pernyataan apresiasi ya Bapak atas laporan aktualisasi dan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Saudari Ketvi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu penguji yang kami hormati dan Bu moderator Mbak Ketvi yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah ini kesempatan yang sangat berharga bagi saya pribadi bisa mendampingi Mbak Ketviah dalam memberikan laporan terkait dengan tugas aktualisasi. Kalau dari saya, kita tahu bahwa dengan adanya pandemi yang melanda di negara kita, ini mau tidak mau memaksa dalam tanda petik pola kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam kegiatan pembelajaran yang tadinya harus tatap muka, kemudian dilakukan secara mendadak, dilakukan dengan daring. Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi teman-teman di SKB Susukan, terutama kalau ini khususnya di para pendidik PAUD begitu, yang apalagi namanya PAUD belum bisa istilahnya masih perlu banyak bimbingan dan arahan langsung, tetapi harus melalui dengan daring. Nah, ini yang teman-teman pendidik PAUD banyak mengalami kendala. Nah, kemudian dari kegiatan yang ada itu, Mbak Ketvi kemudian memberikan semacam solusi begitu, bagaimana kalau misalnya untuk pembelajaran itu dengan game. Nah, alhamdulillah dari teman-teman pendidik PAUD sangat antusias sekali, apalagi setelah diadakan pelatihan di awal, kemudian di istilahnya demo, diajari begitu, menarik. Nah, sehingga dari teman-teman pendidik PAUD sangat-sangat dari di awal baru diberikan itu sudah merasa, wah ini nanti akan menarik bagi anak-anak. Nah, ini yang menjadikan dari pendidik PAUD antusias juga dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan selama 3 hari. Nah, jadi pada hari pertama dikenalkan dulu, kemudian hari kedua sudah mulai istilahnya praktek sendiri begitu, dan hari ketiga pengembangannya. Nah, dalam pengembangan itu kan disesuaikan dengan tugas dari masing-masing. Karena di PAUD kami dibagi 3 kelompok. Jadi kelompok kecil
kemudian sedang dan istilahnya TK begitu. Nah, yang TK itu yang bisa langsung ke istilah ke SD. Nah, tentu dari masing-masing pendidik berupaya menyesuaikan game yang sudah diberikan dari Mbak Ketvi itu sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini yang menarik di situ, dan alhamdulillah dari hasil pelatihan ataupun itu dari Mbak Ketvi itu dari pendidik sudah memahami semuanya. Mungkin dari tadi dari dalam pelatihan sudah ada, walaupun mungkin peningkatannya agak kecil, tapi kalau kami melaksanakan itu sudah besar. 20% peningkatannya itu sudah lumayan bagus begitu. Artinya materi yang disampaikan Mbak Ketvi itu sudah bisa diterima oleh peserta pelatihan, yaitu dini pendidik PAUD, untuk bisa membuat game. Nah, dan apa yang sudah dilaksanakan pendidik dalam uji coba memang benar-benar sesuai dengan waktu pelatihan itu, ya. Artinya satu sisi pendidik yang tadinya gagap teknologi, terutama dalam pembelajaran berbasis daring begitu, dengan adanya itu sedikit banyak akan menjadi kepercayaan diri, menambah kepercayaan diri dari pendidik bagaimana untuk bisa melakukan pembelajaran secara daring yang dengan metode ataupun cara yang menarik bagi anak, apalagi untuk anak-anak PAUD. Dan alhamdulillah dari pendidik itu semuanya sudah mempunyai HP, sehingga agak lebih mudah kita dalam istilahnya melaksanakan pembelajaran. Di satu sisi apa yang sudah disampaikan Mbak Ketvi itu dalam mendidik itu ternyata berdampak luar biasa. Dalam artian luar biasa, sempat saya tanya dari para pendidik gimana tanggapan dari peserta dan orang tua. Nah, dan ternyata memang dari peserta sangat senang, ada semangat untuk belajar, mencoba, karena secara tidak langsung bermain, tetapi di situ ada nilai-nilai pendidikannya. Nah, dari satu yang disampaikan kemudian tanya lagi, yang lain mana Bunda gamenya gitu kan. Nah, ini artinya anak menyukai apa yang telah disampaikan, dan dari rasa suka itulah kemudian tugas-tugas yang diberikan, terutama sesuai dengan dengan game itu banyak yang dikerjakan. Itu dibuktikan dari yang saya tanya dari pendidik itu kok masukan feedbacknya, laporan hasil penelitian banyak sekali, banyak yang mengirimkan gitu. Tapi pada awal-awal yang biasa ya agak tidak sebanyak setelah adanya game itu. Nah, dan ini memang dengan adanya game itu memang sesuai dengan prinsip pembelajaran di PAUD, itu bermain sambil belajar. Artinya secara tidak langsung anak-anak PAUD bermain game itu, tetapi di situ ada nilai-nilai pendidikan yang bisa dijadikan muatan-muatan pelajaran yang harus disampaikan, walaupun dalam kondisi pandemi harus dilaksanakan, tapi dengan hal itu bisa tersampaikan gitu. Nah, itu dari saya, dan kesimpulannya saya melihat bahwa gagasan aktualisasi yang disampaikan Mbak Ketvi itu merupakan satu solusi yang boleh dibilang bagus dan tepat sasaran dan tepat guna begitu, maksudnya karena kondisi seperti ini dengan adanya semacam itu dan pas gitu, dan sangat dibutuhkan oleh para pendidik PAUD. Nah, tentu saya sampaikan juga inilah satu yang perlu dikembangkan, terutama para istilahnya nun sewu calon pegawai negeri sipil CPNS yang seperti Mbak Ketvi ini punya nilai dasar yang perlu dikembangkan dan dipertahankan, aktivitas, kreativitas, inovasi, dan yang sebagian lain sebagainya itu dengan melihat kondisi yang ada di lembaga, sehingga ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat kami harapkan, dan kami bisa memahami dengan apa yang disampaikan dari Mbak Ketvi ini. Saya yakin dengan hal demikian mungkin nun sewu ibaratnya mungkin Bu penguji dan Bu moderator atau coach ya, bahwa apa yang disampaikan bisa menjadi tolak ukur bahwa calon pegawai negeri sipil itu
dengan kemampuan-kemampuan yang bisa dilaksanakan selama kegiatan aktualisasi ini, bisa dilihat kemampuannya. Dan alhamdulillah kalau saya pribadi menyampaikan kalau Mbak Ketvi boleh dibilang sudah layak ibaratnya untuk bisa menjadi ibaratnya PNS 100% begitu maksudnya. Ya. Sehingga karena apa yang disampaikan, yang dilaksanakan sudah kalau saya pribadi sudah sesuai dengan tugas pokok yang nantinya akan diemban dengan problem permasalahan yang mungkin terjadi dan dengan cepat dan tadi aktif dan kreatif dan inovatifnya bisa mencari solusi yang akan diterapkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor. Untuk selanjutnya kami silakan Ibu penguji untuk bisa memberikan masukan dan saran. Silakan, Bu. Terima kasih Mbak Rikit atas kesempatannya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Mentor yang sudah selama aktualisasinya Mbak Ketvi ini membimbing dan mendampingi, juga memberi petunjuk, memberi kesempatan, ruang dan waktu juga untuk Mbak Ketvi dalam melaksanakan aktualisasinya. Kayaknya ini tadi sudah mendapat dukungan penuh ya Mbak Ketvi dari Pak Mentor bahwa ini memang yang dibutuhkan peserta didik dalam artian saat ini, karena tiba-tiba kita dihadapkan di masa pandemi yang biasanya klasikal tiba-tiba harus daring, seperti kami yang di sini juga shock teknologi. Biasanya itu para pengajar itu gaptek dalam artian modal ngomong aja sudah bisa. Saat ini kalau cuma modal ngomong dengan laptop itu kadang tidak menarik untuk peserta lah. Apa yang menjadi yang dirancang Mbak Ketvi ini, apalagi guru PAUD ya, PAUD itu anak itu fokus 5 menit aja udah top. Lah dengan apalagi kalau nggak didukung dengan pelatihan-pelatihan yang bisa menarik minat para bocah-bocah ini untuk tetap fokus, itu menjadi PR tersendiri. Karena tadi sudah mendapat dukungan dari Pak Mentor, saya cuma pengen ini, jenengan kan bikin ada beberapa pembelajaran ya, video sebagai evidence. Lah bisa ditampilkan salah satu saja yang bisa menggambarkan secara keseluruhan kegiatan jenengan, seperti mungkin video pembelajarannya atau apa. Kalau memang videonya panjang mungkin yang penting dijelaskan aja step-stepnya, nanti bisa langsung digeser-geser biar tidak makan waktu yang banyak. Monggo Mbak, salah satu aja, biar bisa memberi saya gambaran bahwa saya betul-betul melaksanakan kegiatan aktualisasi ini. Ya, ini video pelatihan selama 3 hari. Saya buatkan video di YouTube. Saya ringkas untuk videonya. Pengisian daftar hadir, kemudian di sini ada pembukaan. Pesertanya ada berapa ini Mbak satu kelas? Pesertanya untuk pendidik sendiri ada 5. Nah, untuk pengelolanya itu ada 1. Ada 2 sebenarnya, tapi yang 1 waktu itu pas kena COVID, jadi di rumah. Gitu. Ini Bapak Mentor mendampingi saya untuk pelatihan, Bunda-Bunda PAUD juga. Ini saat mengerjakan soal pretest. Ini masih mengerjakan soal pretest. Komputernya baru-baru semua ya, plastiknya sampai belum. Iya. Iya. Betul, sarprasnya dipersiapkan. Ini mendadak ini karena ada program ini, terus langsung ada pengadaan dan teman-temannya. Ya, alhamdulillah Bu, dapat bantuan dari pemerintah untuk sebetulnya untuk persiapan ujian.
Nah, Oh, gitu. tapi sekalian ya. Iya. Tapi adalah pasti ada Ya, sanksi yang betul. memadai. Monggo dilanjut. Iya, ini materi. Saya sampaikan materi terlebih dahulu. Kemudian ini ada pengenalan tentang word wall. Saya ajari satu-satu karena memang kemampuannya masing-masing mendidik berbeda. Ini video foto masing-masing pendidik saat membuat game. Ini diminta presentasi satu persatu untuk mempresentasikan game yang sudah dibuat. Lalu ini ada game yang Hasilnya. iya hasil dari salah satu, saya coba buka ya, ini dari salah satu karya dari pendidiknya. Nah, ini ada menjodohkan ya, di sini melatih pupuk mana pupuk. Nah, seperti itu. Tapi ini bisa melalui Android. Jadi seperti main game biasa, tapi di sini ada nilainya karena memang kalau membuat game ini pun dari saya ataupun pengelola meminta tetap ada KD-nya, kompetensi dasar apa yang mendasari game ini dibuat seperti itu. Bisa ya Mbak bikin game-game kayak gini. Padahal kalau beli itu mahal. Iya, Kayak itu kan kayak ada grup-grup yang jual. Ini kan khusus ada ini kan banyak nggih. iya, Untuk menstimulasi anak terutama karena saya punya anak yang PAUD juga. iya. Ini modelnya banyak sekali, ada yang menjodohkan, ada yang berupa kuis, ada yang banyak sekali modelnya di sini. Ini yang perlu saya tanyakan aja. Berarti tadi kan ada pretest dan post-test. Untuk indikator keberhasilannya ada berapa persen ini, Mbak? 20%. 20%. Untuk lumayan ya tadi Iya. Pak Mentor bahwa itu sudah angka termasuk yang besar. Kemudian untuk materi tadi jenengan untuk pembelajarannya ada bikin berapa materi itu Mbak tadi? Satu materi. Satu Untuk- aja. Iya, Tapi satu kalau saja. ada tindak lanjut untuk pembuatannya yang harus dibikin pesertanya nggih. Iya, Saya kira itu saja. Saya cuma ngecek untuk eviden-evidennya karena iya, secara pelaksanaan saya yakin Bapak Mentor lebih memahami. Tadi juga sudah mendapat dukungan. Kemudian saya cuma ingin menambahkan catatan satu aja tadi untuk yang bab 5 penutup, yaitu kan ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan sudah dibikin per poin lah. Mungkin untuk sarannya tadi saya lihat, saya baca juga sudah ada sarannya, cuma mungkin untuk peruntukannya Mbak. Jadi saran itu mungkin saran kepada instansi, siapa tahu iya, atau stakeholder, atau saran untuk diri sendiri biar dengan menyarankan pada diri sendiri, semoga saya lebih termotivasi dalam membuat pelatihan-pelatihan selanjutnya seperti yang tadi disampaikan Pak Mentor, bahwa siapa tahu nanti nggak cuma selama aktualisasi aja karena diwajibkan untuk bikin dengan berimprovisasi, sedangkan nanti kedepannya kan kalau bisa ilmu-ilmu seperti ini sangat bagus dan penting sekali untuk instansi jenengan untuk pengembangan itu di dinas pendidikan ya. Nah itu siapa tahu nggak cuma berhenti di habituasi, lebih dikembangkan lagi. Saya yakin itu bermanfaat selain untuk jenengan, mungkin untuk peserta didik juga, untuk instansi banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Saya kira itu aja Mbak Rikit untuk catatannya. Selamat Mbak Kefti, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Weni. Ya. Baik, terima kasih Bu penguji, Mbak Kefti, selamat ya, sudah Iya, kegiatan aktualisasi sudah terlaksana semua, dan seminar LA tadi juga sudah
laksanakan dengan baik. Bapak Mentor, terima kasih juga Bapak sudah selalu mendampingi Mbak Ketty selama habituasi seminar RA, juga Bapak hadir, dan seminar LA hari ini juga Bapak hadir mendampingi. Baik, izin Bapak Mentor, kami akan ke peserta selanjutnya. Kami persilahkan untuk bisa live bersama saudari Ketty. Ya, Ya, stop recordingnya. Ya, dulu stop dulu Yeah. ya Mbak Ketty recordingnya. Yeah, terima Direvisi, Recording stopped. direvisi nanti diupload ya, jangan lupa Mbak Ketty sesuai waktu yang ditetapkan nanti disampaikan oleh teman host. Ya, Oke. silakan bisa. Baik, terima kasih Bu Riki, Bu Eni dan Ya, Pak Edi. sama-sama. Alhamdulillah selesai. Akhirnya selesai juga. Temenku tuh sampai gua aku deg-degan. Udah selesai. Oke, Pak, terima kasih banyak Pak Edi. Pak. Oke, Pak. Pak Edi mau lanjut rapat.